Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang juga Pak Anwar, bagaimana kabarnya? Baik, sehat Pak Bambang. Pak Bambang juga sehat. Alhamdulillah sehat Pak Anwar. Baik, sebelum Pak Bambang melakukan proses coaching, kita ngobrol terlebih dahulu Pak Bambang. Nanti Pak Bambang sebagai coach dan saya sebagai pengamat. Baiklah Pak Anwar, silakan. Maaf Pak Bambang, kalau boleh tahu kompetensi seorang coach itu apa saja? Kompetensi seorang coach itu ada presence atau kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan. Baik, Pak Bambang. Kalau boleh saya tahu, apa sih yang dimaksud dengan present atau kehadiran penuh itu? Kehadiran penuh atau present adalah kemampuan seorang coach untuk bisa hadir utuh atau sepenuh hati bagi coaching yang diwawancarainya, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Nah, lantas apa upaya Pak Bambang untuk mempertahankan present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan proses coaching nanti? Saat pelaksanaan coaching untuk mempertahankan present dapat dilakukan dengan sapaan-sapaan yang hangat agar komunikasi lebih cair, mempertahankan kontak mata dengan coaching, menganggukkan kepala sebagai tanda perhatian dan menunjukkan keakraban. Lantas mendengarkan aktif itu yang bagaimana Pak Bambang? Terus bagaimana caranya agar Pak Bambang nanti saat melakukan coaching itu bisa bertindak dengan mendengarkan aktif? Mendengarkan aktif eh, yang kita istilahkan dengan menyimak merupakan salah satu keterampilan seorang coach pada saat melaksanakan kegiatan coaching. Seorang coach yang baik akan lebih banyak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh coach daripada banyak bicara atau memberikan saran-saran kepada coach yang di coachingnya. Cara untuk mendengarkan aktif adalah dengan mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh coach, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coach dan menahan diri untuk memberikan saran kepada coach berdasarkan asumsi-asumsi atau pengalaman yang dimilikinya berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas. Jadi Pak Bambang cenderung akan menyimak apa yang disampaikan oleh Koci dan mencatat poin-poin yang penting yang disampaikan. Begitu ya Pak Bambang? Betul Pak Anwar. Lantas kompetensi yang terakhir tadi adalah pertanyaan berbobot. Apa maksud dari pertanyaan berbobot dan bagaimana melakukan pertanyaan berbobot pada saat proses coaching nanti Pak Bambang? Mengajukan pertanyaan berbobot merupakan keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh seorang coach yang baik. Pertanyaan berbobot dalam hal ini adalah pertanyaan yang memiliki tujuan, yaitu memancing coach untuk berpikir dan menstimulasi pikiran coach untuk memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikir olehnya, sehingga coach menemukan sendiri penyelesaian masalahnya. Baik Pak Bambang, jadi yang akan Pak Bambang lakukan berkaitan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot adalah dengan mencatat poin-poin kunci, kemudian berdasarkan hal ini akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian menstimulus dengan kata-kata yang dapat memancing koci berpikir lebih lanjut. Begitu ya Pak Bambang? Betul Pak Anar. Baik Pak Bambang, untuk coaching saat ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Ketiganya Pak Anwar, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan seksama, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Bambang,
Lantas secara spesifik, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Saya ingin spesifiknya kehadiran penuh. Baik Pak Bambang, kemudian apa indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan? Indikator kehadiran penuh yaitu memberikan perhatian kepada coach saat berbicara, menunjukkan kontak mata, suasana akrab, mimik muka penuh perhatian dan menganggukkan kepala. Baik Pak Bambang, sepertinya Pak Bambang sudah siap untuk melakukan coaching apabila saya amati dari percakapan kita kali ini. Semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih Pak Anwar atas doa dan harapannya. Selamat siang. Ya, selamat siang juga Pak Bambang. Selamat siang Bu Rosida. Selamat siang Pak Bambang. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Pak, sehat Pak. Bagaimana Pak Bambang? Ya sehat juga. Boleh tahu Bu Rosida pada siang hari ini Bu Rosida ya kira-kira ada yang perlu dibicarakan pada pertemuan hari ini? Ada Pak. Oh, iya. Saya itu sebenarnya sudah dari kemarin Pak pengen bercerita, pengen ngobrol sama Pak Bambang, pengen bicara berdua. Ya, kalau boleh tahu apa yang ingin dibicarakan atau ada punya masalah apa Bu Rosida ingin pada pertemuan Pak siang hari ini? Iya, gini Pak. Saya itu kebetulan di kelas 2 itu ketika pembelajaran PAI ya Pak, biasa anak-anak menyebut dengan pelajaran agama. Ketika pelajaran agama itu di kelas 2 itu kan ada 25 anak itu Pak. Ketika saya beri pelajaran agama pas menulis huruf hijaiyah atau membaca huruf hijaiyah itu ternyata ada 14 anak Pak yang belum bisa menulis huruf hijaiyah. Oh. Akan tetapi dari ke-14 anak tersebut itu sudah ada yang bisa membaca huruf hijaiyah. Jadi yang anak yang belum bisa membaca sama sekali dan belum bisa menulis sama sekali, belum bisa membedakan sama sekali huruf hijaiyah itu ada 15, ada berapa ya Pak, 10 anak Pak. Oh, iya. Kemudian yang 5 anak itu belum bisa menulis saja Pak, menulis huruf hijaiyahnya dengan benar, tapi dia sudah bisa membedakan atau memberi nama, misalnya kalau seperti cagak berdiri itu alif, itu anak itu sudah bisa Pak, seperti iya. itu. Iya. Jadi tentang membaca dan menulis huruf hijaiyah ya Bu ya. Iya. Lantas tujuan daripada pertemuan atau perbincangan pada siang hari ini apa kira-kira? Ya saya kepingin apa itu Pak, saya harus bagaimana caranya agar saya nanti itu bisa memberikan pembelajaran terhadap anak sehingga anak itu tahu dan ngerti, oh huruf hijaiyahnya itu seperti ini, oh bacanya seperti ini. Saya kepingin 15 anak itu bisa seperti 10 anak yang lainnya. Begitu, Oh iya, Pak. kalau bisa dideskripsikan itu Bu Rosita inginnya hal ideal apa yang Bu Rosita ingin capai pada kemampuan anak tentang huruf hijaiyah? Ya, saya kepingin anak didik saya itu paham dulu tentang huruf hijaiyah. Ketika anak sudah paham, nanti anak akan bisa membaca tentunya. Kalau sudah bisa membaca, terkadang nanti kalau anak sudah bisa membaca, akan saya ajari untuk menulis dengan baik yang benar. Karena apa Pak? Selama
selama ini anak yang bisa membaca itu belum tentu bisa menulis. Nah, ketika saya tanya kok bisa baca tapi kok tidak bisa nulis hijaiyahnya, ternyata di TPA-nya memang nggak diajari. Jadinya dia ketika ada apa Pak, saya latih untuk menulis dari huruf Latin, huruf Indonesia itu dipindah ke huruf Arab, anak itu tidak bisa sama sekali, padahal dia tahu kalau mangkok ada baksonya di bawah itu huruf ba, kalau mangkok baksonya dua itu tak, itu anak itu ngerti, cuman dia tidak bisa menulis gitu Pak. Ya, Saya kepinginnya anak itu bisa baca ya bisa nulis gitu Pak. Jadi yang hari dia yang ingin sudah capai itu ya bisa baca ya bisa nulis huruf hijaiyah. Kalau dengan harapan seperti itu, kalau skala sekarang anak-anak itu ada di level berapa? Masih di level 6. Level 6 ya Bu? Iya. Kemudian untuk harapan Ibu besok di level berapa ya? Ya paling tidak 7 apa 8 Pak, 8 ya kalau 7 nggih. Ya. Harus sedikit peningkatannya, kalau 8 kan saya kepinginnya nanti anak itu maksimal bisa. Ya. Untuk mencapai level 8 dari membaca dan menulis huruf hijaiyah, apa ada rencana yang bisa Guru sudah lakukan? Iya, saya itu sudah mempunyai rencana itu kepingin memberi apa itu Pak, semacam les tambahan gitu ya Pak, untuk ke 15 anak itu. Nanti rencana saya berikan materi tambahan ketika sudah pulang sekolah, kan pulangnya jam 11 itu kelas 2. Nanti akan saya beri tambahan setengah jam saja. Kalau lama-lama juga kasihan anaknya sudah jenuh, sudah enggak on lagi. Oh iya, tambahan pelajaran setelah pulang ya Bu ya. Iya, nanti setengah jam saja. Kira-kira kapan dimulai Bu? Secepatnya Pak, kalau dalam angan-angan saya kalau bisa besok pagi sudah saya mulai, tapi saya hari ini nanti saya mau konfirmasi dulu dengan orang tua, karena kemarin saya juga sudah rasan-rasan sama kepala, kayaknya kepala mengizinkan, nanti saya tinggal konfirmasi dengan orang tua wali murid. Iya, ya lantas kemudian ya Bu ya, untuk merencanakan aksi itu, melaksanakan itu adakah yang membantu? Iya Pak, ada Pak. Itu saya bekerja sama dengan guru kelas Pak, karena kalau saya sendiri kayaknya tidak mungkin, karena saya mungkin pada saat apa itu jam 11 anak pulang, saya ada jadwal AKG, saya ada jadwal apa yang mendadak itu, saya harus minta bantuan kepada guru kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu ya? Ya, tapi ini untuk kelas 2-nya dulu Pak, karena baru mau mencoba untuk perbaikan membaca dan menulisnya. Kelas 2 ya. Nanti kalau kelas 2 sekiranya berhasil, saya akan meneruskan rencana saya untuk kelas berikutnya. Kalau ada yang membantu itu ya guru kelasnya, kira-kira ada komitmen Mbak antara guru Sidah dengan guru kelasnya? Komitmennya apa? Iya, harusnya guru kelas dan guru PAI-nya harus bersama dengan baik, kemudian benar-benar mau apa Pak, menyisihkan waktunya untuk anak didiknya yang setengah jam tadi harus diberikan dengan penuh, bukan yang hanya kita mengumpulkan anak kemudian wesnya garapan kita tinggal pekerjaan yang lainnya, itu tidak Pak, kita harus fokus pada anak untuk setengah jam. Oh ya Bu, Bu Rosida, seperti pada coaching siang hari ini, Bu Rosida, apa yang Bu Rosida rasakan? Apakah sudah menemukan solusi dari Iya Pak, iya, saya sudah menemukan solusinya. Dengan melakukan coaching ini saya akan memberikan les tambahan pada anak didik saya, dengan harapan anak didik saya bisa membaca dan menulis hijaiyah dengan baik. Ya, semoga setelah coaching ini Bu Rosida dapat melaksanakan rencana dengan
Baik, Iya Pak. Amin. seperti itu ya Bu Rasida ya. Iya Pak Bambang. Terima kasih ya Pak sudah Iya, meluangkan sama-sama. waktunya. Semoga sukses dan berhasil. Ya, amin. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Bu Rasida. Ya. Ya Pak Bambang. Iya. Nah, bagaimana perasaan Pak Bambang setelah melaksanakan proses coaching tadi? Alhamdulillah lega Pak Anwar. Proses coaching bisa berjalan dengan lancar. Pak Bambang, bagian yang mana tadi yang merupakan usaha mempertahankan present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Pada bagian pembuka, saya menyapa coaching dengan sapaan yang ramah, familiar, dan dengan senyum yang mengembang agar suasananya cair. Kemudian saat proses coaching, saya berusaha mempertahankan fokus pada pembicaraan dengan mendengarkan setiap kata-kata yang diucapkan oleh coaching. Ini lagi syuting ya. Oke, kemudian mana hal-hal yang Pak Bambang lakukan yang termasuk kegiatan mendengar aktif dari proses coaching yang baru saja selesai? Pada saat saya melakukan menyimak dan mendengarkan apa cerita dan keluhan, yaitu merupakan salah satu bukti jika saya melakukan kegiatan mendengar dengan Baik. Kemudian pertanyaan yang Pak Bambang anggap merupakan pertanyaan berbobot itu yang mana ya dari proses coaching tadi? pada saat saya menanyakan apa rencana Bu Rosida, siapa yang membantu, komitmennya, kemudian pada hal-hal yang ideal, itu merupakan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Bambang, setelah melakukan coaching ini tadi, bagian kompetensi mana lagi yang ingin Pak Bambang kembangkan? Setelah coaching, saya akan mengembangkan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena ini memang diperlukan penguasaan terhadap materi atau permasalahan yang dibicarakan. Bagus Pak Bambang, semoga apa yang menjadi rencana dan harapan Pak Bambang bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Anwar. Ya, terima kasih juga Pak Bambang.